wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang kalkulus diferensial, yaitu mengenai turunan. Yang dimana turunan ini pada bab 2 ya, pada buku kalkulus Parsel. Oke, yang pertama ada pengertian turunan. Oke, sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih? Apa itu pengertian turunan kan? Pengertian turunan itu apa gitu? Turunan. Turunan adalah cara untuk mengukur sensitivitas sensitivitas perubahan nilai fungsi terhadap perubahan nilai variabelnya. Nah, turunan posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu, mengukur kecepatan benda bergerak ketika waktu berjalan. Nah, ini disebut turunan posisi. Lalu di sini ada di 2.1 ya. 2.1 ini ada dua masalah dengan satu tema. Misalkan kita yang pertama masalah yang sangat tua. Kita tulis dulu. Dua masalah dengan satu tema. Misal masalah kita yang pertama adalah masalah yang sangat tua dan sudah muncul sejak pada ilmu besar Yunani atau Archimedes. Masalah yang dimaksudkan adalah masalah kemiringan garis singgung. Nah, masalah apa di sini? Masalah apa? Yaitu masalah kemiringan garis apa? Garis singgung. Apa yang dimaksud dengan garis singgung? Garis singgung itu seperti ini ya teman-teman ya. Sebentar saya gambarkan. Kalau di buku Parsel ini ada garis singgung di P, ada di gambar 1 pada bab 2. Garis singgung yang seperti ini. Nah, ini nanti akan bersinggungan. Akan bersinggungan di garis singgung P namanya kan. Di sini dilambangkan dengan disimbolkan dengan P. Garis singgung di P. Pada kemiringan garis singgung. Masalah yang kedua lebih baru mulai berkembang percobaan Kepler dan lainnya untuk mendeskripsikan kecepatan sebuah benda yang bergerak, yaitu masalah kecepatan sesaat atau disebut dengan instantaneous velocity, yaitu velocity ini kecepatan ya artinya. Dua masalah tersebut satu geometri dan satunya mekanis. Garis singgung, gagasan Euclides, garis singgung ini yaitu gagasan dari Euclides ya teman-teman. Dari Euclides. Lalu sebagai garis yang menyentuh suatu kurva hanya pada satu titik. Nah, di sini kan yang menyentuh suatu kurva di titik mana nih teman-teman? Cuma di sini kan? Cuma di titik ini kan? Di satu titik enggak kok di sini juga enggak kan? Nah, ini cuma di satu titik. Itu pengertian garis singgung. Benar untuk lingkaran pada gambar 1. Nah, ini tadi kan gambar 1 ini jadi benar. Garis singgung adalah garis yang uh, menyentuh suatu kurva hanya pada satu titik. Nah, ini disebut garis singgung. Gagasan bahwa garis singgung pada suatu kurva pada gambar 2. Garis singgung pada suatu kurva di P sebagai garis yang paling baik mengaproksimasi kurva dekat P adalah lebih baik, tetapi masih tetap agak samar untuk kecermatan matematis. Nah, oke akan saya gambarkan uh, gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu bentuknya seperti ini, beda. Gambarnya seperti ini.
Gambarnya seperti ini. Ini harus ke sini. Nah, begitu. Lalu di sini ada garis singgung yang namanya garis singgung P. Ini nggak menyinggung ya. Nah, di sini disebut garis singgung P. Ini tadi gambar satu, ini gambar dua. Nah, misalkan P adalah sebuah titik pada suatu kurva, dan misalkan Q adalah sebuah titik berdekatan yang dapat dipindah-pindahkan pada suatu kurva tersebut. Pandang garis yang melalui P dan Q disebut garis sekan atau tali busur. Nah, kalau kalian punya bukunya, ini ada di gambar 3 ya. Lalu yang selanjutnya ada definisi garis singgung. Definisi garis singgung. Hmm. Definisi garis singgung. Nah, definisi garis singgung ini, pada turunan ini ada garis singgung. Garis singgung kan tadi kan udah jelas nih. Garis yang menyinggung suatu kurva, ya kan? Yang menyentuh suatu kurva-kurvanya ini, garis singgungnya ini, atau disebut garis singgung P, gitu. Garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik P, di titik P, C, F dalam kurung C, lalu adalah garis yang melalui P dengan kemiringan. Adalah garis yang melalui P dengan kemiringan M tan, saya tuliskan aja ya, biar enak, melalui kemiringan M tan sama dengan limit M sekan sama dengan limit H menuju 0. Ini tadi H menuju 0. H menuju 0, FC, FC plus H, min, FC,
per 1. Nah, asalkan bahwa limit ini ada dan bukan tak hingga atau min tak hingga. Tulis di bawah ini. Asalkan limit ini ada, bukan tak hingga dan min tak hingga. Ini pengertian tentang definisi garis lingkungan. Lalu sebenarnya langsung saja ya kita bahas tentang soal-soal limit sorry tentang turunan. Turunan 2x kuadrat gitu berapa? Turunan 2x min 3 kuadrat gitu berapa? Oke. Lalu kita langsung saja. Kan yang pertama nih contoh soal ya. Langsung example. Sampelnya 2x kuadrat itu turunannya berapa? Turunan pertama dari 2x kuadrat. Oh iya, sebelumnya turunan ini dilambangkan ada 3 ya. Lambang turunan ini ada 3. Yang pertama ada aksen. Ini bisa berupa Y aksen ataupun dengan X aksen gitu. Sesuai huruf yang melambangkan suatu turunan tersebut. Turunan Y, turunan X gitu. Jadi kita Y aksen yang tadinya F X jadinya F aksen X gitu kan. Oh iya satu lagi bisa F aksen gitu. Nah, lalu ini yang pertama ya. Yang pertama lambang turunan. Lalu yang kedua dilambangkan dengan DXY. D besar, X kecil, Y besar. Nah, lalu ada lagi ini, DY per DX. Nah, ini bekal kita nanti untuk mengerjakan suatu turunan yang lebih lanjut. Gitu. DY per DX. Nah, ketiga ini disebut lambang turunan. Turunan bisa dilambangkan dengan ketiga lambang di sini ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung lagi nanti kalau seumpamanya, loh ini DXY ini apa? DY per DX ini apa? Kok ini ada garis kecil di atas kayak pangkat 1 gitu kan? Ini tuh sebenarnya apa gitu. Nah, ini sebenarnya ini semua adalah lambang lambang turunan yang bisa dilambangkan gitu ya. Bisa dilambangkan dengan ketiga lambang ini gitu teman-teman. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi nanti lo ini lambang apa gitu. Ini semua enggak ini lambang turunan yang bisa digunakan untuk menyatakan turunan begitu. Jadi nggak usah bingung lagi ketika mengetahui ada lambang ini gitu kan. Ini bacanya apa gitu. Ini aksen DXY, DY per DX gitu. Nah, lalu tadi kan ada nih contohnya. Contohnya turunan dari 2x kuadrat. Nah, caranya mudah teman-teman untuk menghitung turunan. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau asalkan kalau turunan yang paling akhir itu turunannya hanya 2, atau turunannya yang terakhir 0 gitu kan, itu pasti turunan yang selanjutnya atau turunan berikutnya itu juga 0 semua gitu. Kita buktikan ya. Kita buktikan bahwa kita jawab 2x. Maka kita kalikan dulu pangkatnya. Ini pangkat berapa? Pangkatnya pangkat 2, berarti kita kali 2 dikalikan dengan yang mana? Dikalikan dengan 2x-nya. Lalu pangkatnya nanti habis dikalikan, pangkatnya ini kan dikurang 1 ya.
dikurang 1 berarti 2 dikali 2 pangkat X. 2 dikali 2 X pangkat 1. X-nya pangkat 1. Nah, pangkat 1 nggak usah dituliskan, nggak apa-apa, teman-teman. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka turunan dari 2x kuadrat adalah 4x gitu. Enak kan teman-teman kalau ngitungnya? Nah, kalau ini kan turunan pertama ya. Ini eh, x gitu ya. Ini f aksen, ini f x-nya. Tadi lupa ditulis ini f aksen. F aksen. Nah, kalau F2 aksen atau turunan yang kedua ya, kita ini memakai lambang turunan yang pakai ini ya, aksen ya, seperti pangkat 1 ini ya. F2 aksennya bagaimana? Yang tadinya 4x. Jadi kalau 4x berarti dia nanti turunan dari 4x kita tinggal tulis saja itu. Turunan 4x adalah 4. Lalu turunan 4 berapa? 0. F aksen 3 F3 aksen gitu ya, sama dengan 0. Begitu. Enak kan teman-teman? Nah, terus selanjutnya nanti ada lagi. Carilah turunan ke, tadi kan ini kan 1, 2, 3. Kan? Turunan ketiga 0. Berarti kalau turunan keempatnya F4 aksen berapa? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? F4 aksen sama dengan berapa nih? Ya, ini 0 juga karena teman-teman, kalau di turunan, ketika kita mengetahui ya, ketika kita mengetahui turunan terakhir 0 atau turunan terakhir ini adalah cuma angka doang, ini, nggak ada variabelnya atau X-nya, Y-nya, gitu ya. Itu adalah hasilnya 0 dan seterusnya. Kalaupun ditanyain turunan ke-10 dari 4x berapa gitu kan. Ini tadi kan turunan kedua dari 2x kuadrat 4x. Nah, kalau 4x turunannya 4 nih, F2-nya kan. Nah, kalau yang ketiganya udah 0, ketiganya udah 0, maka ketiga dan seterusnya itu hasilnya 0. Kecuali kalau kita menemui turunan trigonometri, maka nanti kan ada nih turunan dari sin, cos gitu kan. Turunan dari cos, sin, sin, begitu. Nanti akan kita bahas pada bahasan selanjutnya. Oke, tadi belum saya tuliskan ya, rumus dari rumus umum dari turunan. Oke, saya tuliskan di sini. Rumus umum turunan yaitu N, atau udah saya tuliskan tadi ya. Oh, ini rumus umum nih. Jangan lupa ini ya, ditandain ini rumus umumnya. Ini rumus umum dari turunan. Oke guys, gitu saja ya pembahasan kita hari ini tentang turunan pada kalkulus diferensial. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.